Selamat sore Mas Jayadi. Selamat sore, Mas. Ya, Mas, jadi hari ini kita sudah akan menunggu ya Mas ya penetapannya. Tapi menjelang penetapan ini cukup banyak lika-liku politik yang terjadi. Mas melihatnya seperti apa Mas? Iya, cukup dramatis ya. Maaf ya suara saya agak karena saya agak batuk. Oke. Cukup dramatis ya. Pertama ada pasangan yang ada koalisi yang sudah terus sepertinya cukup lama terbentuk, yaitu koalisinya Gerindra dan PKB yang diperkirakan Prabowo Muhaimin, tapi ternyata tiba-tiba di luar perkiraan Muhaimin malah pindah ke Anies. Dan sebaliknya Anies yang tadinya diperkirakan akan memperoleh wapres dari Demokrat yaitu Agus atau AHY, ternyata malah bubar koalisinya dan AHY pindah ke koalisi Prabowo gitu. Dan kemudian yang paling dramatis tentu saja masuknya Gibran menjadi calon wakil presiden gitu. Karena banyak orang tidak memperkirakan bahwa Gibran akan betul-betul lolos karena cukup berat hambatannya yaitu persyaratan undang-undang. Tapi dengan berbagai lika-liku drama yang didasari oleh keputusan MK yang banyak dinilai cacat hukum oleh banyak pihak, Gibran tetap melaju. Nah, itu cerita ringkasnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di elektoral, memang selama 2 tahun terakhir itu terjadi stagnansi gitu dalam kekuatan elektoral dari 3 nama yang memang diunggulkan, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies ya. Tapi kemudian dengan perubahan terakhir ini berupa masuknya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, itu jelas kemudian terjadi pertarungan sengit antara Prabowo dan Ganjar memperebutkan suara yang tadinya merupakan pemilih Jokowi gitu. Di sisi lain, ada kemungkinan sejumlah pemilih Prabowo yang masih loyal ke Prabowo tapi tidak setuju dengan Gibran yang merupakan representasi Jokowi, itu kemungkinan pindah gitu. Nah, itulah makanya kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ya atau seminggu terakhir itu berbagai data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran tampak meskipun belum sangat jauh unggul, tapi mulai unggul signifikan ya, terutama terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Selama ini Prabowo dan Ganjar itu kan selalu saling kejar-kejaran dengan angka yang dengan perbedaan angka yang tidak signifikan. Tapi sekarang mulai agak signifikan, di mana Prabowo sudah sering menyentuh angka 39-40 itu, sementara Ganjar biasanya di angka 35 sampai 38 atau sampai 39, sekarang berada di angka 30-an. Dan Anies tampaknya kalau dilihat data-data yang ada itu agak naik sedikit dari kisaran 19-20-an, sekarang di angka sekitar 24%-an. Jadi tetapi secara umum kita masih melihat bahwa tiga pasangan ini masih sangat kompetitif, perbedaan elektoral di antara ketiganya, meskipun kita melihat bahwa tampaknya strategi Prabowo untuk memasukkan Gibran menjadi cawapresnya itu mungkin akan tampaknya mulai direspon positif oleh sebagian pendukung Jokowi, terutama yang bukan pemilih PDIP. Jadi itu membuat kalau ini berlanjut, maka itu akan membuat peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres menjadi lebih besar, meskipun tentu angkanya kan masih di sekitaran 40% atau 39%-an. Jadi belum bisa menyentuh angka 50%. Itu berarti sementara kita melihat masih kemungkinan besar masih akan 2 putaran, kecuali kalau dalam sebulan ke depan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi drama-drama yang ada selama ini memang memunculkan perubahan-perubahan elektoral, meskipun perubahan-perubahan elektoral itu belum sangat dramatik gitu perubahannya. Masih tiga-tiganya saling kejar-kejaran, meskipun mulai unggul secara signifikan kubu Prabowo gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.